salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya akan memaparkan tugas individu saya tentang World of Government, latihan dasar CPNS Angkatan 101 tahun 2020 oleh Widyaswara Dr. Hieronymus Godaing SPD MSI. Sebelum memaparkan WOG, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lilis Ariska Sugian, bekerja di instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, SD Negeri 12 Ronggurnihota. Pengertian WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Penerapan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeable. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Yang keempat, melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Di Australia, dalam masa pemerintahan Howard, melakukan hal ini dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antar aktor pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi yang alamiah. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan dan bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Contohnya, KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, contohnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Syarat WOG agar dapat diterapkan. Yang pertama, budaya dan filosofi. Menggabungkan dan beradaptasi dengan nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya
merupakan keharusan agar tidak terjadi kultur shock dalam dinamika organisasi. Yang kedua, cara kerja yang baru. WOG mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WOG seyogianya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome atau pelaporan yang dibagi atas sektor, fleksibilitas, serta bagaimana rewards dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan serta mendesain program dan pelayanan. Melakukan pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu juga, fokus pada outcome dari proses WOG ini serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat yang ada di dalamnya. Berikut ini ada video tentang penerapan WOG. Mari kita saksikan. Menyambung materi sebelumnya, kita akan sampaikan salah satu contoh penerapan WOG di Kementerian Keuangan. Dari sektor penerimaan, kita akan lihat bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menggali potensi perpajakan sektor pertambangan. Sebagaimana kita ketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki sarana prasarana dan dukungan sumber daya yang memadai untuk menggali potensi perpajakan sektor pertambangan yang memiliki cakupan wilayah yang luas. Informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali penerimaan lebih besar lagi dari sektor pertambangan. Sebagai bentuk kemudahan dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat dalam melakukan penyetoran penerimaan, sekarang sudah disediakan modul penerimaan negara generasi ketiga. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah lagi melakukan penyetoran penerimaan, tidak hanya melalui jalur perbankan, tapi bisa menggunakan channel non-perbankan, melalui aplikasi yang ada di e-commerce, sehingga dimanapun, kapanpun masyarakat ingin melakukan penyetoran, dapat dengan leluasa, tanpa terkendala oleh ruang dan waktu, dapat memberikan atau menyetorkan penerimaan negara pada saat itu juga. Begitu juga dari sisi yang lain, misalnya dari sisi pengeluaran, terdapat kolaborasi yang luar biasa antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu penyaluran dana transfer ke daerah, di mana kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN dalam hal ini, menyalurkan dana transfer ke daerah ke masing-masing pemerintah daerah, yaitu dana alokasi khusus fisik, dak fisik, serta dana desa. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan beberapa contoh yang terjadi di Kementerian Keuangan dalam penerapan Whole of Government. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran tentang penerapan WOG untuk ASN ialah agar ASN dapat mengubah pola pikir, sikap, tindakan, dan mampu berkolaborasi, berintegrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Demikianlah pemaparan saya tentang WOG, semoga bermanfaat. Terima kasih.